Pencurian menyasar halte bus terus berulang. Kali ini halte di kawasan Pulau Kapal depan Bekasi Trade Center, Bekasi, Jawa Barat. Plat besi lantai halte dicuri membuat para penumpang was-was terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari. Lantai besi halte bus sepanjang 2 meter di Jalan Joyo Martono atau di depan Bekasi Trade Center, Bekasi Timur, Kota Bekasi ini hilang usai digasak kawanan pencuri. Lubang besar nampak menganga di tengah halte dan hanya menyisakan rangka bangunan saja. Kondisi ini jelas membahayakan dan membuat para penumpang kurang nyaman. Terlebih saat jam sibuk kerja pada pagi dan sore, halte ini selalu ramai penumpang. Warga mengaku hilangnya plat besi lantai ini sudah sebulan terakhir, namun tak kunjung diperbaiki pihak terkait. Sementara itu, hingga kini polisi belum mendapatkan laporan dari dinas terkait. Meski demikian, polisi akan melakukan pemeriksaan dan turun tangan, serta akan menindak pelaku kejahatan jalanan yang menyasar fasilitas publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis di berbagai daerah Jawa Barat memicu keresahan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perwakilan Forum Orang Tua dan Guru di Jawa Barat meminta program makan bergizi gratis dihentikan sementara imbas dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Para orang tua dan guru yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat mengadukan kasus ini ke DPRD Jawa Barat Senin pagi. Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia Iwan Setiawan menyoroti lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum dalam kasus keracunan MBG ini. Ia menilai aparat jarang membeberkan kepada publik penyebab dari keracunan MBG ini. Yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk segera mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan di seluruh Jawa Barat. Kami protes keras kepada para ahli gizi, oknum-oknum SPPG yang mengharuskan para guru untuk mencicipi makanan sebelum dimakan oleh siswa. Kami mohon yang namanya makan bergizi gratis itu diprioritaskan untuk siswa miskin. Karena orang-orang yang mampu itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Iwan mengusulkan pemerintah bisa memberikan uang secara tunai terhadap orang tua untuk menjalankan program ini, di mana nantinya para wali murid yang menyediakan langsung kebutuhan MBG pada anaknya dengan catatan tetap ada pengawasan dari sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ambil langkah tegas untuk menghentikan maraknya keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan akan memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional. Salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara. Dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara dilakukan evaluasi dan investigasi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan instruksi Presiden untuk perbaikan makan bergizi gratis. Berikut instruksi Presiden, SPPG wajib merekrut koki profesional. Tak hanya itu, SPPG juga harus dilengkapi alat rapid tes makanan. SPPG juga harus memiliki alat sterilisasi food tray. SPPG juga diwajibkan untuk memasang filter air. Dan nantinya SPPG wajib dilengkapi CCTV yang akan terhubung langsung ke pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sedang marak kasus keracunan, namun program makan bergizi gratis juga turut berkontribusi pada geliat ekonomi di daerah. Selain menerapkan standar higienis yang ketat, salah satu dapur makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur juga menyerap puluhan tenaga kerja warga sekitar. Dapur Nikmat Barokah yang merupakan mitra SPPG untuk program MBG di Surabaya ini menyerap kesempatan kerja bagi 47 orang warga lokal Surabaya. Para pekerja yang bekerja di Dapur Nikmat Barokah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak ekonomi global.
Dalam operasionalnya, dapur MBG di Surabaya membagi tugas para pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya, karena sekarang sepi. Kemudian yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya. Dulu karena tidak memberikan lagi kegiatan itu, maka mereka kita tarik untuk membantu kami di sini. Cukup luar biasa. Dan honor mereka, ini namanya relawan. Honor mereka itu baguslah, ya. Bahkan pemerintah sekarang memberikan peluang 6 hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 6 hari. Ya. Mereka liburnya Minggu. Saya sebenarnya belum ada dapur ini ya. Saya warung ya, tapi sepi banget. Nggak ada pembeli ya, nggak ada masukan, nggak ada tambahan untuk keluarga ya Pak ya. Jadi adanya dapur MBG ini sangat membantu masyarakat Pak. Bagi yang orang pengangguran, ya, yang nggak punya pemasukan jadi dapat pemasukan. Saya berharap dapur ini berlanjut ya Pak ya. Dan anak-anak sekolah pun senang Pak dapat makanan yang bergizi. Seluruh pekerja ini diterapkan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Mereka diwajibkan mengenakan alat pelindung untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Anyus melaporkan. Pemirsa, Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden mengembalikan ID card liputan khusus Istana Kepresidenan milik salah satu jurnalis TV, Diana Valencia. Istana memastikan kejadian pencabutan ID liputan tidak akan terulang kembali. Usai viral di media sosial soal pencabutan ID card jurnalis Istana. Istana Kepresidenan mengembalikan kartu identitas peliputan khusus Istana atas nama Diana Valencia. ID card tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Biro Pers Sekretariat Presiden kepada Diana Valencia pada Senin 29 September 2025. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, ID yang ditarik BPMI bukan ID profesional, melainkan ID khusus untuk akses liputan di Istana. BPMI Sekretariat Presiden juga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali dan tetap menjunjung tinggi azas keterbukaan serta menjamin kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. Namun demikian, ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemimpin redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana, dengan Bu Titin. Pak Prabowo ada instruksi apa untuk PGN Pak? Kartu pers khusus peliputan di Istana milik Diana sempat dicabut oleh Biro Pers karena diduga mengajukan pertanyaan terkait makan bergizi gratis saat Presiden Prabowo tiba dari kunjungan kenegaraan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.